sarjana ekonomi. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Gerindra dan beliau kita hadirkan di sini. Kalau tadi Pak Edi Priyono mewakili pemerintah, Pak Arief Poyuwono mewakili kalangan partai politik ya, dan Gerindra adalah salah satu partai pendukung pemerintah meskipun sebelumnya dalam Pilpres lalu berseberangan. Nah, yang ketiga kita juga mengundang Pak Oscar Fitriano. Beliau adalah pengajar dan pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, menamatkan masternya dari Australian National University, dan beliau juga aktif berbicara mengenai policy yang terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Pembicara berikutnya lagi adalah Bapak Dr. Heri Nugraha Juwanda. Beliau adalah pengamat ekonomi. Beliau sehari-hari mengajar di IKOPIN, ya, Institut Manajemen Koperasi Indonesia kalau tidak salah singkatannya, mohon nanti dibetulkan. Yang rektornya sekarang adalah Pak Profesor Burhanuddin Abdullah, mantan Gubernur Bank Indonesia. Dan Pak Heri ini juga cukup aktif mengemukakan analisa atau pandangannya terkait ekonomi. Beberapa kali saya simak juga opini-opini beliau di Dan Rakyat. Dan yang terakhir adalah Bapak Satya Wijayantara. Beliau ini aktivis Serikat Pekerja, pimpinan Serikat Pekerja Bank BTN dan juga Bank Himbara. Selamat siang untuk Bapak-Bapak sekalian. Kami sebagai moderator di sini sekaligus juga mengirimkan salam dari Bapak Aldrin, karena sampai siang ini sepertinya Pak Aldrin belum bisa bergabung dengan kita, tapi mudah-mudahan nanti di pertengahan begitu beliau akan bergabung untuk ikut barangkali bertanya atau memberikan komentar. Dan siang hari ini mari kita buka acara ini supaya lebih meriah dengan aplaus dari tempat masing-masing. Berbicara mengenai dampak pandemi COVID-19 kepada sektor perekonomian, tentu saja berdampak, dan dampaknya juga cukup besar. Tidak hanya sektor perekonomian sebetulnya, semua sektor kita menghadapi gitu ya. Bahkan hal-hal yang kecil juga mulai terasa. Rokok yang semula harganya beli jarum coklat di bawah 15.000 sekarang sudah di atas 15.000. Dan hal-hal yang lain yang lebih besar juga pasti kita mulai rasakan, kita sudah rasakan bahkan. Dan hari ini kita ingin mengetahui mengenai bagaimana sektor perekonomian ini berjibaku menghadapi pandemi COVID-19 dan bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah diluncurkan selama ini mampu menjadi perangkat bagi sektor perekonomian untuk bertahan dan berjibaku gitu, berjuang dalam membatasi ataupun mengalahkan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk kesempatan yang pertama, mohon dibantu oleh host dan co-host ini karena saya mengalami gangguan, layar saya tiba-tiba blank. Nanti kalau untuk urusan mute dan unmute saya mohon dibantu oleh host dan co-host. Untuk kesempatan pertama kami ingin berikan kesempatan untuk berbicara ini kepada Bapak Dr. Heri Juwanda. Karena Bapak Heri ini yang pertama kali bergabung dengan kita, sekaligus juga beliau ini pengurus ISEI Bandung Koordinator Jawa Barat. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Heri. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Kuat.
Tapi saya ngedadak begini rada gempur oke ya. Saya pikir nggak yang pertama ya. Iya. Coba saya siapkan dulu bahannya sebentar Pak. Oke. Mudah-mudahan bisa tayang Pak. Baik, Pak. Saya coba tadi WA sekretarisnya Pak Edi Priyono, belum ada jawaban. Jadi skenario pertama Pak Edi Priyono sebetulnya. Cuma karena saya WA sekretarisnya belum ada jawaban, saya nggak bisa melihat dari layar saya apakah beliau sudah bergabung apa belum. Ya Pak Heri dulu sembari saya meneruskan komunikasi saya dengan sekretaris beliau. Begitu Pak. Silakan Pak. Sebentar, ini kok nggak keluar ya. Mohon co-host atau host membantu. Oke. Bisa ya, ada tayang di situ? Pak Adit, bagaimana Pak? Bisa Pak? Ada keluar ya? Share screen saya ada kelihatan? Pak Adit? Kelihatan Pak. Ada ya? Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak saya fullkan ya, karena kalau full suka jadi lemot biasanya. Ya Pak. Saya jadi host juga ya, ini admit banyak yang masuk ke saya. Iya, bahkan pengurus ISAI juga Pak. Iya siap. Baik. Lemot. Sebentar. Loading terus. Oke. Jadi seperti isu-isu yang ramai ya di beberapa hari belakangan ini, setiap negara kan pertumbuhan ekonominya terganggu ya. Ada beberapa data yang saya coba sampaikan. Dan memang ini karena kendala ya agak lemot, ini susah pindah-pindahnya ini. Perkembangan ekonomi Indonesia, barangkali mudah-mudahan ini bisa ini. Ya, jadi dari Januari sampai Maret kita bisa melihat cenderung turun ya. Di pertumbuhan yang ditargetkan di angka 5% ternyata hanya 2,96. Tapi yang menarik perhatian buat saya bukan itu sebetulnya. Yang menarik perhatian bagi saya bahwa di tengah pandemik ini, ya beberapa sektor ekonomi di kita, terutama UMKM ya, UMKM di sektor-sektor di daerah di pertanian itu relatif mereka bisa lebih struggle. Ini mohon maaf, slide saya nggak bisa pindah-pindah ya. Sebentar. Saya stop dulu deh. Saya ulang lagi ya, sebentar. Saya ambil yang ini aja. Mudah-mudahan bisa pindah kayak gini. Bisa pindah. Oke. Mulai bisa pindah ini. Pertumbuhan ekonomi nggak saya baca deh, biasa ya. Kita kan dihadapkan pada masalah triple defisit fiskal, neraca transaksi berjalan, dan satu lagi defisit neraca perdagangan. Saya ingin masuk ke
karena waktunya terbatas. Nah, saya ingin masuk ke di sini. Memang ini dampak COVID ya. Jadi kinerja ekonomi dimanapun, negara manapun, untuk jangka pendek ini kan terganggu. Ya kalau kita lihat di sini, ini sebetulnya data di Turki ya, hasil penelitian ditulis. Kenapa balik lagi ke sini? Sebentar. Oke. Oke. Nah ini. Kalau Ibu Bapak lihat di sini, ya dalam jangka pendek ini ada apa namanya beberapa sektor yang memang terdampak sangat kuat sekali ya. Dia akan menjadi deluser. Kalau kita lihat ini ada yang warnanya hitam. Yang warnanya hitam ini adalah tourism dan apa namanya hotel ya. Terus sampai dia ke yang berdampak hijau. Nah, yang di sini ini akan menjadi apa namanya dalam short term ini akan menjadi the winner-nya. Kalau kita lihat the winner di sini adalah medical supply ya, medical supply, kemudian ada ICT dan lain sebagainya. Ini kan sebetulnya bukan barang baru dan kita sudah cukup lama melihat ini. Hanya bagaimana ke depan ya kita mengarahkan apa namanya sektor-sektor khususnya di sini UMKM ya, UMKM ataupun IKM ini bisa mengambil peluang-peluang mereka berbisnis di sini. Sebagai satu contoh, seminggu yang lalu saya memberikan pelatihan untuk IKM di Tasik. Ya kita arahkan untuk mereka bergerak di sektor-sektor yang hijau ini. Terutama apa namanya saya arahkan mereka bisa masuk di berdagang online ya. Berdagang online dalam arti memanfaatkan teknologi yang sekarang sedang yang memang rame berkembang pada saat COVID ini. Ya, mohon maaf saya agak lemot. Nah ini, jadi menghadapi dunia yang berubah, ya mau tidak mau apa namanya dunia usaha harus segera merubah mindsetnya juga. Ya, saya kasih judul di sini restrukturisasi. Jadi restrukturisasi di sini restrukturisasi UMKM. Kenapa saya soroti UMKM? Karena mereka yang begitu dominan jumlahnya banyak di daerah dan diharapkan bisa menjadi fondasi bagi pengungkit awal ya, pengungkit awal tumbuhnya ekonomi di daerah. Kalau di pusat barangkali ya dengan kebijakan menemukan industri-industri strategis yang besar. Nah, ini di dalam restrukturisasi ini kalau kita melihat, oke, ada 3 hal ya. Yang pertama di sini mereka harus bisa merubah mindset, kemudian merubah behavior, merubah business pattern. Dan mau tidak mau kondisi COVID, pandemi COVID sekarang ini ya memang sudah apa namanya mendorong tidak bisa ditawar-tawar lagi akan merubah behavior, merubah mindset, kemudian business pattern. Karena ya semuanya akan berusaha untuk dirubah ya. Ya bisa pindah ini ya. Terus balik lagi, bolak-balik. Aduh, mohon maaf jadi bolak-balik terus nih. Kayaknya enak tidak usah di full screen ya. Kalau di full screen saya nggak bisa pindah-pindah. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi ada tadi, yang pertama mindset. Mindset yang harus segera dirubah ya. Untuk mewujudkan keberhasilan restrukturisasi, mindset para pelaku usaha ini harus segera berubah. Terutama bisnis-bisnis yang bisa apa namanya survive, yang bisa sukses itu adalah mereka yang lentur, mereka yang adaptif terhadap perubahan.
selain adaptif, mereka juga harus inovatif. Jadi memang arahnya adalah bagaimana mereka didorong untuk segera merubah mindset ya, kemudian inovatif dan kreatif. Yang kedua, behavior. Ya, perilakunya jelas akan berubah. Karena memang dunia bisnisnya sudah berubah. Dulu orang bisa ketemu antara pedagang dengan antara penjual dengan pembeli, antara buyer dengan sellernya bisa ketemu. Sekarang kan dengan social distancing, physical distancing, dengan protokol kesehatan, ya agak sulit. Sehingga memang behavior ini yang harus segera dirubah. Ya, kemudian disiplin dalam berbagai hal, kesadaran untuk terus belajar terhadap diri sendiri. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, mau pindah ya, sebentar. Bisnis pattern, jadi pola bisnisnya yang kemudian harus dirubah juga, disesuaikan dengan memang dengan kondisi ke depan. Karena mulai begitu orientasi bisnisnya berubah, ya patternnya juga, polanya juga harus berubah. Platformnya harus berubah, ya barangkali produknya juga harus berubah, diinovasi dan seterusnya. Jadi yang pertama ya untuk bisnis pattern ini menyangkut 5M ya, man, money, material, method, mesin, market ya. Nah, yang terakhir barangkali ini yang sebagai satu masukan untuk pemerintah kita ya. Jadi kadang-kadang di kita ini, bukan kadang-kadang sih, selalu pembinaan UMKM ini selalu dipisahkan dari koperasi. Pembinaan UMKM sendiri, pembinaan koperasi sendiri. Padahal sebetulnya kan yang idealnya itu anggota koperasi itu ya UMKM. Jadi membina UMKM untuk kemudian mereka menjadi berkoperasi, dan insya Allah koperasinya menjadi kuat. Sehingga diharapkan ke depan itu kemandirian ekonomi akan terbentuk. Justru dengan COVID ini, masyarakat ini kan kemudian ya didorong untuk kemudian bisa bergotong royong bersama-sama ya menghadapi musuh yang sama. Kemudian tadi saya kembali mengingatkan bahwa membangun UKM itu ya memperkuat koperasi. Nah ini saya katakan koperasi sebagai sokong guru perekonomian Indonesia. Bulan Juli ini 12 Juli kan hari koperasi, hari ulang tahun koperasi. Jadi ya kalau kita ingin memperkuat koperasi ya UMKM dengan koperasi itu pembinaannya menjadi satu. Sinergi ya, jadi tidak membina UMKM sendiri, membina koperasi sendiri, jadi lucu kayaknya ya. Bahkan kadang-kadang kan anggaran untuk koperasi lebih kecil daripada untuk UMKM. Itu barangkali saya mengingatkan sedikit untuk para pengambil kebijakan. Demikian Pak Kuat, sementara dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri Nugraha dari IKOPIN, dan sekaligus menjadi pengantar ya, karena Pak Heri sendiri merupakan salah satu pengurus ISAI Bandung Penabar Jawa Barat. Untuk kesempatan kedua, untuk langsung saja kita menghemat waktu, kami berikan forumnya kepada Bapak Dr. Edi Priyono. Beliau adalah tenaga ahli utama Kedeputian 3 Kantor Staf Presiden. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak Edi. Terima kasih, Pak Akbar. Saya ada waktu berapa menit ya? 20 sampai ya sekitar 20-an menit, maka Pak. Silakan Pak. Nanti kita saya bisa singkat, bisa lama juga loh. Oh iya.
Bangga. Ini yang Ya, agak lama juga nggak apa-apa, karena yang penting ini Pak Edi nih kan, kita ngerti. enggak itu ada Bangga. Pak Oscar itu. Pak Oscar itu Siap, Komandan. kolega saya itu di Baik, Pak. itu. Ya. Siap, Pak. Baik, terima kasih ya Pak Akbar ya. Saya boleh share ini ya, Sip, share presentasi ya. silakan. Benar. Sudah kelihatan belum ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Saya full screen aja Pak ya, supaya itu lebih jelas ya. Oke. Ya, saya terima kasih atas kesempatannya ya, ISAI Bandung ya, dan teman-teman, Bapak Ibu semua yang ada di sini. Saya akan lebih banyak menjelaskan tentang program pemulihan ekonomi Indonesia ya. Tadi saya juga menyimak yang disampaikan Pak Heri ya tadi yang pertama ya. Iya, Pak. Untuk yang sudah dijelaskan Pak Heri, saya akan cepat saja ya, supaya tidak double-double ya. Ini saya kira tadi pada dasarnya sudah disampaikan ya, bahwa ada penurunan ekonomi global. Ini kita harus perhatikan, karena mau nggak mau, kita kan menganut perekonomian terbuka ya. Jadi apa yang terjadi di pasar global itu juga memengaruhi kita gitu ya. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi global turun, maka ekspor kita juga akan terganggu. Kemudian adanya lockdown dan sebagainya, pembatasan sosial dengan nama apapun di luar negeri, itu juga membuat kita mengalami kesulitan dalam supply chain kita gitu. Konteksnya seperti itu. Dan juga kita bisa melihat ekonomi kita secara lebih adil ya. Kadang-kadang ini kan kita ketika menderita gitu ya, pertumbuhan ekonominya relatif rendah gitu ya, kita ngerasa mau kiamat aja Indonesia ini. Padahal negara-negara lain ya juga mengalami hal yang sama. Ada yang lebih parah, ada yang lebih ringan dari kita. Konteksnya adalah seperti itu. Kemudian ini adalah perkembangan ekonomi global yang terkini gitu ya. Nah, sebenarnya udah mulai membaik gitu ya, tetapi kita harus waspada adanya second wave atau gelombang kedua gitu. Nah, ini juga untuk sementara kita simpan dulu perdebatannya. Misalkan Indonesia ini mau second wave atau sebenarnya ini wave pertama tapi panjang dan sebagainya, ya intinya ya itu nanti kita serahkan pada epidemiologis lagi. Tapi secara global sebenarnya kita mulai membaik dengan catatan ada ancaman second wave. Ini saya kira adalah indikator-indikator untuk menjelaskan tadi bahwa perekonomian dunia sudah mulai membaik dan itu berpengaruh pada kita. Ini proyeksi ekonomi global intinya adalah bahwa akan sangat tergantung kepada adanya second wave atau gelombang susulan atau tidak gitu ya. Nah, kemudian proyeksi pertumbuhan ekonomi global ini masih sangat pesimistik ya. Jadi semua lembaga internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi yang negatif. Ini global ya, ini bukan Indonesia ya. Nah, kemudian perkembangan ekonomi Indonesia tadi sudah dijelaskan oleh Pak Heri, saya akan cepat saja. Kita sudah tahu semua bahwa pertumbuhan ekonomi untuk kuartal pertama itu kita lebih rendah jauh dibandingkan tahun lalu gitu ya. Kuartal kedua diperkirakan adalah merupakan titik terendah dari pertumbuhan ekonomi kita. Tapi angka pastinya kita masih tunggu. Kalau tidak salah tanggal 5 Agustus nanti akan keluar angka pertumbuhan ekonomi kita untuk kuartal kedua. Apakah benar negatif? Kalau benar negatif, seberapa besar dan sebagainya. Kemudian mengapa itu terjadi? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Heri juga, meskipun mungkin dengan narasi yang berbeda. Pada intinya adalah sisi permintaan itu turun, gitu ya. Daya beli turun, itu jelas, gitu ya. Kemudian ada pembatasan-pembatasan. Saya tidak ingin mengatakan bahwa pembatasan itu tidak perlu begitu ya, tetapi jelas bahwa dari sisi ekonomi, physical distancing itu memengaruhi permintaan. Orang yang tadinya keluar rumah menjadi tidak, meskipun ada belanja online, tapi tetap saja bahwa
tidak seperti sebelum adanya pandemi, itu jelas ya. Kemudian dari sisi penawaran, itu jelas tadi sudah disampaikan Pak Heri juga, bahwa pertumbuhan ekonomi kita jelas turun ya dibandingkan sebelumnya gitu ya. Kemudian ada aktivitas ekspor impor yang menurun, kemudian masalah itu kemudian berimplikasi pada penerimaan negara ya, karena pajak jauh berkurang dan sebagainya, sehingga kita tergantung kepada pembiayaan dari luar atau eksternal gitu, atau dalam bahasa yang lebih lugas utang lah gitu ya. Nah, ini juga dampak di pasar saham dan atau di pasar keuangan secara keseluruhan gitu juga ada di sini. Nanti kita bisa bahas kalau mau, tapi saya mau cepat saja di sini. Ini aspek ekonomi lain, inflasi turun gitu, cadangan devisa naik, tapi saya selalu mencoba untuk terus terang gitu ya, dan kemudian membuka wawasan kita untuk yang mungkin belum terlalu dong dengan cadangan devisa ini, bahwa sumber kenaikan cadangan devisa kita itu adalah karena adanya hutang luar negeri. Nah, itu kita harus akui dan kita harus pahami gitu, bahwa ini juga tidak sepenuhnya bagus. Dalam arti cadangan devisa naik tentu saja bagus, dan itulah sebabnya nilai tukar kita membaik gitu. Tetapi di sisi lain karena sumber kenaikan cadangan devisa itu berasal dari global bonds atau surat utang negara, maka itu berimplikasi atau pada saat yang sama di sisi koin yang lain adalah peningkatan utang. Ini proyeksi pertumbuhan Indonesia, kalau yang kita pakai di pemerintah sebagai pegangan adalah proyeksi Kementerian Keuangan yang ada di kanan bawah itu. Untuk tahun 2020, Kementerian Keuangan memproyeksikan pertumbuhan kita minus 0,4 sampai dengan 1%. Itu juga sudah merupakan koreksi, karena tadinya Kementerian Keuangan memproyeksikan minus 0,4 sampai 2,3. Nah, dan kita diproyeksikan membaik pada tahun 2021. Kalau kita bandingkan dengan proyeksi-proyeksi lembaga internasional terhadap perekonomian Indonesia, maka kita bisa bilang bahwa proyeksi Kementerian Keuangan sebenarnya moderat ya, tidak terlalu pesimistik, tapi juga tidak terlalu optimistik gitu ya. Jadi kalau menurut saya cukup realistis. Nah, ini yang akan menjadi bagian utama yang ingin saya sampaikan, yaitu program pemulihan ekonomi nasional. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa persoalan kita itu ada di dua sisi kan. Kita terkena dampak COVID itu di sisi permintaan maupun di sisi penawaran. Nah, oleh karena itu, secara garis besar, program pemulihan ekonomi juga ada di dua sisi itu. Ada di sisi permintaan dan ada di sisi penawaran. Di sisi permintaan, itu program-program yang ada, itu difokuskan pada bagaimana mendorong daya beli atau menahan kemerosotan daya beli. Nah, kita tahu ada program-program bansos seperti program Keluarga Harapan, ada BPNT, bantuan pangan non-tunai, ada kartu prakerja, ada bantuan tunai, ada bantuan berupa barang, paket sembako, ada dana desa tunai, dan sebagainya. Hampir semua program bansos itu merupakan program lama yang kemudian dimodifikasi atau diperluas dan sebagainya. Kecuali kartu prakerja memang baru. Oleh karena itu kalau misalkan ada banyak pertanyaan, banyak yang memprotes dan sebagainya terhadap kartu prakerja, saya melihatnya wajar karena dia satu-satunya program yang baru, bukan satu-satunya program yang bermasalah sebenarnya gitu ya. Kalau masalah sih biasa aja, yang lain juga ada masalah juga gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ada keringanan pajak. Keringanan pajak pada dasarnya adalah juga untuk mendorong daya beli atau menahan penurunan daya beli. Kemudian ada keringanan pembayaran listrik, ada juga insentif perumahan gitu ya. Nah, kemudian di sisi penawaran itu intinya adalah stimulus untuk dunia usaha. Bagaimana supaya dunia usaha itu kembali bergerak, kembali aktif sehingga produksi bisa berjalan dan
tenaga kerja bisa dipertahankan, atau kalau mau bahasa lebih lugasnya tidak terjadi PHK, untuk mencegah PHK dan seterusnya. Jadi dua hal ini terkait, karena kalau dunia usaha bisa bergerak, maka orang tidak daya beli masyarakat juga akan naik. Nah, di sisi penawaran, program stimulus dunia usaha ini sebenarnya banyak ya. Nah, ini ada berbagai program, tapi kita bisa kelompokkan menjadi 4 ya, 1, 2, 3, 4 ini. Ada insentif usaha, itu sebenarnya insentif pajak. Kemudian ada belanja sektoral dan daerah. Kemudian ada dukungan untuk usaha mikro, kecil, menengah, UMKM. Kemudian ada yang namanya pembiayaan korporasi. Nah, di sini yang nomor 5 perlu saya sampaikan bahwa kalau kita bicara program pemulihan ekonomi nasional, itu kita harus bicara dalam 2 level ya. Secara sempit, maka program pemulihan ekonomi nasional itu adalah program PEN itu, yang anggarannya kalau untuk ekonomi itu 403 triliun itu adalah program PEN. Tapi program pemulihan ekonomi dalam arti luas itu bukan hanya yang ada di dalam anggaran PEN. Ada program-program lain yang kontribusinya itu nyata terhadap pemulihan ekonomi, tetapi secara administratif dia tidak masuk sebagai bagian dari program PEN. Nah, itu misalkan ada peran pemerintah sebagai off-taker. Jadi pemerintah akan mencoba untuk membeli produk-produk dari usaha kecil, petani, dan sebagainya. Kemudian juga ada digitalisasi UMKM. Tadi disampaikan oleh Pak Heri bahwa dalam situasi seperti ini, maka bisnis digital dalam arti yang berbasis digital itu akan punya kesempatan hidup yang lebih tinggi. Nah, oleh karena itu, UKM usaha kecil menengah kita, termasuk usaha mikro sebenarnya, itu juga didorong untuk menjadi lebih berbasis digital. Kemudian ada penempatan dana pemerintah yang di luar skema yang ada dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2030. Poinnya adalah sekali lagi, kalau kita bicara tentang pemulihan ekonomi, program pemulihan ekonomi, kita bicara dalam arti sempit atau dalam arti luas. Dalam arti sempit berarti konteksnya adalah program yang namanya PEN itu, PEN dalam huruf besar. Kalau dalam arti luas itu banyak ya. Program padat karya sebagai contoh ya. Nanti ada di sini saya bahas nanti aja. Bentar. Oke, nah ini ya. Ini adalah rincian lebih lanjut dari program PEN ya. Ini adalah untuk blok atau untuk klaster usaha mikro kecil menengah, totalnya 123,46 triliun. Nah, ini ada subsidi bunga, ada penempatan dana untuk restrukturisasi, ada belanja imbal jasa penjaminan, ada penjaminan untuk modal kerja, ada ini ya PPh final untuk UMKM yang ditanggung oleh pemerintah. Kemudian ada pembiayaan investasi kepada koperasi melalui lembaga LPDB, itu lembaga pembiayaan dana bergulir kalau nggak salah ya. Ini di Kemenkop UKM. Nah, di sini saya perlu tekankan bahwa dari 6 rincian program ini yang ada di dalam kewenangan penuh Kemenkop UKM itu adalah yang nomor 6. Kalau kita lihat di sini, ini PPh final UMKM yang ditanggung pemerintah ini kan di Kementerian Keuangan ya. Yang 1, 2, 3, 4 itu melalui lembaga keuangan atau lembaga penjaminan. Jadi ini perlu kita pahami bahwa 123 triliun ini tidak semuanya ada di Kemenkop UKM. Jadi kita harus membedakan antara program untuk UMKM dengan Kemenkop UKM, karena tidak semua program pemulihan ekonomi yang berkaitan dengan UMKM itu ada di Kemenkop UKM. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang untuk kelompok atau klaster program sektoral dan Pemda. Ini ada padat karya KL, ya. Nah, padat karya KL yang ada dalam konteks program pemulihan ekonomi nasional atau PEN itu hanya 4, yaitu di PUPR, di Kementerian PUPR, di Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ada 4 itu. Nah, padahal kita tahu bahwa di kementerian lain itu juga ada program padat karya. Di Kementerian Tenagakerjaan ada program padat karya. Di Kementerian Desa ada program padat karya, dan sebagainya gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang, program pemulihan ekonomi itu bukan hanya ada di dalam
anggaran atau program yang namanya PEN ini. Jadi ada pemulihan ekonomi dalam arti luas, ada pemulihan ekonomi dalam arti sempit, yaitu di program PEN ini. Nah, di sini fasilitasnya macam-macam. Kemudian ada pembiayaan korporasi. Pembiayaan korporasi ini pada dasarnya adalah, ini kalau dilihat ya, ini kan ada penjelasannya ya. Sebagian besar untuk BUMN ya memang ya, atau lembaga yang dikelola oleh pemerintah sendiri gitu. Nah ini mungkin nanti ini kan banyak dikritisi ya tapi inilah adanya. Kemudian yang terakhir yang insentif usaha, ini pada dasarnya adalah komponen untuk keringanan pembayaran pajak atau pembebasan, tapi terkait dengan pajak untuk unit usaha. Nah, ini menurut jenis anggaran ya. Jadi ini satu hal yang ingin kami sampaikan untuk publik ya, untuk masyarakat. Mungkin kalau teman-teman yang di akademisi atau yang biasa mengamati keuangan negara atau public finance mungkin sudah terbiasa dengan ini. Tapi kalau tidak, ini saya ingin jelaskan bahwa kalau menurut jenis anggaran itu kan ada 3 kelompok ya. Kelompok pengeluaran, kemudian penerimaan, dan ada yang namanya pembiayaan atau disebut sebagai below the line. Kalau pengeluaran itu ya belanja yang biasa itulah dibelanjakan kemudian habis gitu ya. Penurunan penerimaan itu artinya biaya yang sifatnya pemerintah tadinya katakanlah menerima 100. Kemudian dengan adanya pandemi ini ada berbagai macam fasilitas keringanan sehingga pemerintah hanya menerima katakanlah 70. Berarti yang 30-nya itu adalah penurunan penerimaan. Itu juga dihitung sebagai biaya untuk program pemulihan ekonomi. Nah, yang ketiga ini adalah pembiayaan yang disebut sebagai adalah komponen pembiayaan atau disebut sebagai below the line. Ini adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah tetapi akan diterima kembali. Seperti penempatan dana, kemudian penjaminan kredit dan sebagainya. Itu adalah uang-uang yang ditempatkan atau dikeluarkan oleh pemerintah tetapi kemungkinan akan kembali. Nah, ini nanti akan berpengaruh kemudian cara kita mengamati. Karena kalau yang kita tidak memahami ini, kita pikir yang 403 triliun ini adalah belanja semua gitu, pengeluaran semua. Padahal tidak seperti itu. Gitu ya. Kalau kita lihat menurut kelompok program, maka belanja sektoral atau KL itu sebagian besar merupakan anggaran yang kita bisa kategorikan sebagai pengeluaran atau belanja yang normal itu yang tadi itu. Nah, kalau untuk UMKM, maka mayoritas itu merupakan pembiayaan atau below the line ini. Dan sebagian besar atau semua malah itu melalui lembaga keuangan atau pengelola keuangan gitu. Jadi tidak langsung kepada UMKM. Ini juga jangan dibayangkan bahwa dana untuk UMKM itu langsung kepada UMKM, tidak, tapi dia melalui lembaga keuangan atau pengelola keuangan. Nah, kalau pembiayaan korporasi semuanya adalah pembiayaan atau below the line. Jadi ini bukan uang dibelanjakan terus habis gitu ya. Kemudian yang insentif usaha ini adalah masuk ke kategori penurunan penerimaan. Gitu ya. Nanti kalau berminat kita bisa diskusikan lebih lanjut masalah ini. Nah, ini adalah beberapa peraturan yang disusun. Nanti yang tertarik detailnya bisa browsing di sini. Tapi yang ingin kami sampaikan adalah sampai saat ini sudah setidaknya ada 6 peraturan pelaksanaan yang dibuat, tetapi masih cukup banyak lagi yang perlu dibuat. Jumlah pastinya kami tidak tahu persis, tetapi ada yang mengatakan bahwa itu ada 18, setidaknya ada 18 peraturan Menteri Keuangan yang perlu dibuat untuk mengimplementasikan seluruh program pemulihan ekonomi atau program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Ini adalah progresnya, ya kita bisa lihat di sini. Untuk UMKM itu progresnya adalah 22,74%. Nah ini adalah berasal dari penempatan dana di Bank Himbara yang 30 triliun. Jadi ini adalah uang pemerintah yang biasanya ditempatkan di Bank Indonesia. Kemudian untuk membantu bank-bank supaya bisa menyalurkan kredit kepada UMKM, maka dana itu karena ditempatkan di Bank Himbara atau bank-bank BUMN gitu ya. Nah, ini yang merupakan realisasi ini. Nah, perlu saya sampaikan juga di sini, ini bukan berarti semua dana ini sudah sampai ke UKM loh. Ini sebelum muncul pertanyaan. Kita masih belum cek ya. Kantor Staf Presiden akan memonitor apakah dana ini benar-benar sudah sampai kepada UMKM atau belum. Kalau belum, kenapa? Kita akan monitor itu. Kemudian untuk pembiayaan korporasi, ini masih belum ada realisasinya.
Untuk insentif usaha ini sekitar 11% dan untuk sektoral juga di sini ada angkanya. Nah, yang jelas di sini kalau menurut Kementerian Keuangan sendiri, misalkan untuk pembiayaan korporasi, ini masih belum ada realisasinya karena masih menyelesaikan skema dukungan dan regulasinya. Jadi skemanya juga belum ditentukan, dan otomatis regulasinya juga belum, karena regulasi akan bisa dibuat kalau skemanya udah jelas. Kalau untuk insentif usaha, ini sebenarnya kan banyak yang merupakan insentif pajak ya, gitu ya. Nah, ini kalau menurut Kementerian Keuangan itu cukup banyak wajib pajak yang sebenarnya eligible tapi tidak memanfaatkan insentif pajak dengan tidak mengajukan permohonan. Kalau ini benar, berarti mungkin ada masalah dalam sosialisasi. Nah, ini kalau sektoral, ini juga nanti kita akan cek mengapa realisasinya baru sampai segini. Tantangan dan peluang, saya kira tadi sudah disampaikan oleh Pak Heri ya. Saya ingin menambahkan yang poin 2 aja ya. Yang poin 1 saya kira sudah. Kemudian 3, 4 tadi juga disampaikan oleh Pak Heri. Ini merupakan momentum untuk memperkuat perekonomian domestik, intinya seperti itu kan. Yang nomor 2 ini perlu saya sampaikan, karena saya nggak tahu kenapa berita ini tidak terlalu di-blow up di media kita, yaitu pengembangan vaksin produksi dalam negeri untuk COVID-19. Ini kerjasama pemerintah dengan Eijkman Institute. Bukan kerjasama pemerintah dengan Eijkman Institute ya, karena Eijkman Institute adalah bagian dari pemerintah gitu. Jadi ini adalah bagian dari riset-riset yang dikoordinasikan oleh BRIN ya, Badan Riset ya Nasional ya. Nah, itu kita sebenarnya sudah dalam tahap di tengah jalan untuk mampu memproduksi vaksin. Dari 15 step yang diperlukan untuk memproduksi vaksin, itu kita sudah sampai kepada sudah menyelesaikan step 8. Jadi masih ada 7 step lagi. Nah, ini yang tidak terekspos gitu. Yang terekspos malah masalah kalung, eukaliptus dan sebagainya gitu. Publik lebih tertarik kepada yang begitu-begitu. Saya nggak tahu ini kenapa nih, nanti bisa kita diskusikan. Tapi saya sampaikan di sini bahwa ini adalah momentum kita untuk ikut serta menyelesaikan masalah COVID-19 bukan hanya di Indonesia bahkan, tapi ya utamanya untuk Indonesia ya. Nah, ini peran kantor staf presiden, saya kira tadi sudah saya sampaikan bahwa pada intinya kantor staf presiden itu kan bukan implementing agency ya. Kantor staf presiden itu mengawal pada istilahnya, mengawal program-program prioritas nasional atau program-program yang menjadi prioritas presiden. Kalau ada masalah di implementasi, bottleneck-nya ada di mana, kantor staf presiden berusaha untuk melakukan debottlenecking. Nah, program PEN, program pemulihan ekonomi nasional, sekarang ini adalah salah satu top priority dari presiden. Oleh karena itu kita dari kantor staf presiden, khususnya Kedeputan 3, itu melakukan monitoring untuk program pemulihan ekonomi nasional. Saya kira sampai di situ dulu, mudah-mudahan saya tidak terlalu menggunakan terlalu banyak waktu ya, saya nggak tahu, saya nggak ngitung ya. Saya kembalikan ke Pak Kuat. Baik, terima kasih Pak Edi Briono. Sangat komplit ya, lengkap, kita dapat paket komplit ini, pencerahan dari Pak Edi mengenai kebijakan, programnya apa, insentif untuk UKM, usaha, untuk kementerian lembaga, dan seterusnya. Juga tadi ada peluang yang juga disampaikan kepada beliau, arah diskusi mestinya memang ke hal-hal yang sedang dilakukan oleh pemerintah, ketimbang kita mendiskusikan hal-hal lain yang mungkin bukan menjadi poin-poin seperti yang disampaikan oleh Pak Edi tadi. Dan di sini kita sudah menghadirkan beberapa narasumber juga yang mungkin bisa memberikan kritisi, memberikan masukan, memberikan pandangan, juga mungkin bahkan memperkuat dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Edi. Yang pertama kita akan mempersilahkan kepada Pak Arief Poyono. Ini beliau politisi dari Partai Gerindra. Dulunya memang beroposisi, tapi sekarang kelihatannya lebih banyak membela pemerintah ini. Pak Arief, bagaimana pandangan Bapak selaku perwakilan dari partai koalisi terhadap program-program kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 ini di sektor perekonomian, Pak Arief? Silakan, Pak Arief.
Pak Arief Poyono, apakah mendengar? Halo Pak Arief, apakah sudah dibuka Pak itunya Pak, apa namanya? Masih ke-mute itu kayaknya. Masih ke-mute ya? Ya, itu udah. Itu. Ya, sudah. Ya. Silakan Udah, Pak ya? Arief. Ya, silakan Pak Arief. Ya, selamat siang semua kawan-kawan. Salam sejahtera. Semoga semua sehat walafiat. Begitu juga keluarga-keluarga di rumah. Ya, jadi begini. Menurut pandangan saya, ya, bahwasanya memang belum ada sebuah contoh, ya, artinya persoalan yang sedang dihadapi oleh kita dan dunia, ya, akibat dampak daripada COVID-19 terhadap perekonomian. Ya, artinya ada dua persoalan di setiap negara, ya, bagaimana menyelamatkan rakyatnya supaya tidak terkena COVID, dalam hal ini kena penyakitnya, dan juga terkena dampaknya, yaitu masalah perekonomian. Ya, tetapi sejauh ini, ya, saya melihat bahwasanya walaupun sedikit terlambat, ya, walaupun sedikit terlambat dari bidang perekonomiannya, ya, untuk bagaimana mengcover akibat dampak perekonomian yang terjadi akibat COVID-19 di Indonesia, ya. Jadi saya mau mengulas seperti ini. Ya, memang saya melihat bahwa Menteri Ekonomi, ya, terlambat, ya, tetapi tidak apa-apa, walaupun terlambat, tetapi Presiden Joko Widodo sangat cepat bertindak, ya, artinya untuk merecover dampak dari COVID terhadap perekonomian, ya. Memang harusnya, ya, idealnya itu kita dimulai dari Januari. Ya, saya nggak habis pikir, ya, misalnya tentang masalah dampak COVID terhadap perekonomian, ya. Padahal kan kita tahu bahwa COVID-19 itu dimulai dari China. Ya. China itu adalah merupakan negara tujuan ekspor kita yang mungkin terbesar, ya. Mungkin 20% tujuan ekspor kita adalah Cina, itu yang legal. Yang ilegal mungkin sampai 30%, tambah 10%, ya. Artinya kalau sebuah negara yang menjadi tujuan ekspor kita itu mengurangi atau menghentikan mesin ekonominya dengan adanya COVID, ya, mereka melakukan lockdown di Provinsi Hubei, ya, yaitu ibu kotanya Wuhan, ya, automatically pasti akan punya pengaruh terhadap perekonomian kita, artinya perekonomian Indonesia, ya. Beda kalau misalnya yang terkena serangan COVID-19, virus COVID-19 itu adalah sebuah negara misalnya di Vanuatu atau Samoa, ya, yang tidak terlalu banyak hubungan ekonominya dengan Indonesia. Ya, mungkin kita masih tenang-tenang, ya. Nah, ini dia yang menjadi persoalan kenapa kita sedikit terlambat merecover perekonomian kita. Artinya kita tidak siap, ya. Kan kita tahu, misalnya yang tadi dikatakan dana penyelamatan ekonomi nasional, baru diketok kan di bulan April. Perpunya, kan, artinya sangat terlambat. Itu dari sisi dampak perekonomiannya, ya. Yang kedua adalah mengenai COVID-19, penyebarannya COVID-19, ya, ke Indonesia, ya. Artinya kan itu adalah pandemi, ya, penyakit, ya. Tidak ada misalnya dari sisi pertahanan, ya, ataupun dari sisi kesehatan, di mana sebenarnya sudah digembar-gembor dari tahun lalu bahwa health security itu sangat penting. Ya, artinya keamanan kesehatan. Jadi bicara pertahanan sebuah negara itu tidak bicara tentang alutsista yang anggarannya mungkin ratusan triliun, ya. Tetapi adalah bicara bagaimana rakyat Indonesia itu bisa selamat. Ya. Ini juga menjadi pertanyaan saya. Saya mengistilahkan COVID-19 itu dengan begini loh, ya. Misalnya terjadi perperangan, ya,
di selat atau di Laut Cina Selatan antara Amerika dan Cina. Ya, perperangan militer ya. Kita nggak ikut-ikutan, kita nggak berpihak ke Cina, kita nggak berpihak ke Amerika. Tapi how to protect our people? Jangan sampai rudal-rudal perang antara Amerika dan Cina itu nyamber ke Batam atau ke Riau. Nah, itu kan nggak ada sama sekali actionnya. Misalnya dari Januari mengatakan bahwa atau melakukan campaign lah. Awas ya, COVID-19 ini berbahaya loh. Begini loh cara mencegahnya. Bagaimana kita menutup jalan-jalan masuk ke Indonesia dari lalu lintas manusia di dunia kan? Itu satu. Tapi itu udah, kita tidak bicara seperti itu. Saya melihatnya bahwasanya untung saja ya, tim ekonomi Pak Joko Widodo ini cukup punya kemampuan yang sangat mumpuni artinya ya. Artinya dengan cepat ya, dibandingkan negara-negara lain ya, Indonesia masih bisa tumbuh di 2,9%-an ya, pertumbuhan ekonominya di kuartal pertama, itu sebenarnya sudah sangat berprestasi. Ya. Nah, artinya sekarang tinggal bagaimana program-program penyelamatan ekonomi nasional itu, yang tadi dibicarakan oleh Pak Edi atau Pak Juanda tadi ya, Pak Heri ya, bisa diterapkan dengan baik. Artinya ini kembali lagi kepada pembantu-pembantunya Pak Joko Widodo dalam melaksanakan ini. Kalau saya melihat sih tim ekonominya Pak Jokowi sudah sangat all out ya dalam hal ini ya. Seperti misalnya masalah kartu prakerja. Ya. Kartu prakerja itu sebenarnya adalah tadinya kan adalah program pelatihan bagi para warga negara Indonesia yang belum mendapatkan pekerjaan. Artinya dilatih secara mungkin face to face, ada balai trainingnya. Ya, tetapi kan memasuki COVID, akhirnya dilakukan dengan pelatihan online dan berubah menjadi BLT ya, karena memang dalam keadaan krisis. Nah, saya pikir itu bagus ya, tetapi bagaimana saya juga sedih melihat banyak tokoh-tokoh politik, elit politik atau partai-partai yang justru menjadi koalisi daripada Pak Joko Widodo justru ngegrecokin kartu program prakerja. Kalau ada masalah, ya pasti ada masalah. Ya kan? Nah, akhirnya apa? Sekarang terhenti. Padahal kartu prakerja itu selain ada insentif kepada pesertanya, ya itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Tetapi apa? Berbagai serangan-serangan terhadap program-program kartu prakerja, ya, itu yang menurut saya membuat akhirnya kartu program prakerja ini jadi terhenti saat ini atau dievaluasi. Ya, artinya ini penting, harus semua elemen atau elit-elit politik mengerti bahwa negara kita ini sedang krisis. Ya, negara kita ini sedang memasuki fase emergensi. Kita sedang mau keluar dari sini. Ya, artinya betapa sulitnya seperti itu, betapa sulitnya Presiden setiap hari saya pikir hanya memikirkan rakyat ya, hanya memikirkan bagaimana how to survive from the COVID-19. Ya kan, ini yang dia pikirkan. Maka itu saya meminta kepada seluruh elit politik, kepada seluruh parpol, pimpinan parpol, mari kita bersama-sama bersatu bergandengan tangan untuk kita keluar dari masalah dampak daripada COVID ini. Kan tidak ada negara-negara lain yang akan bisa membantu kita. Kenapa? Negara lain juga terkena dampak, nggak mungkin akan membantu kita. Ya, artinya di sini harus ada sebuah kata persatuan. Ya, artinya dengan persatuan itulah yang selalu digaungkan oleh Presiden Joko Widodo untuk bagaimana kita mengatasi dampak daripada COVID, terutama terhadap masalah perekonomian. Program-program yang dibuat oleh tim ekonomi Joko Widodo, ya kan, itu merupakan program-program yang the best hari ini. Ya. Menurut saya, ya, menurut pandangan saya itu merupakan program-program penyelamatan ekonomi nasional yang terbaik. Ya, tapi kita
harus benar-benar mendukungnya. Ya, artinya seluruh masyarakat kampus, ya, elit politik, parpol harus benar-benar mendukung. Ya, karena kalau ada apa-apa yang kena juga negara kita sendiri. Ya, artinya saya melihat kinerjanya selama COVID ini cukup baik ya. Yang kedua masalah bansos. Ya. Bansos ini harus segera, artinya kementerian yang berhubungan dengan bantuan sosial kepada masyarakat atau itu harus segera bisa menyebarkan atau merealisasikan bansos itu kepada masyarakat. Agar apa? Bahwa pemerintah spending dengan bansos, dengan berbagai jaring pengaman sosial ya, agar ekonomi ini bertumbuh. Ya. Artinya kerja-kerja dari kementerian yang mempunyai hubungan dengan bansos juga harus dilakukan speed up yang sangat cepat, ya. Karena apapun, bahwasanya kita sudah tidak lagi bisa mengandalkan bantuan dari negara luar negeri, ya. Itu yang sangat penting. Yang ketiga adalah masalah PHK yang saat ini terjadi. Dari hari-hari bertambahlah PHK tersebut. Ya, memang saya belum melihat programnya, ya, bagaimana cara merecovery atau mengatasi daripada ancaman PHK besar-besaran. Ya, tetapi saya sangat optimis bahwasanya dengan adanya program penyaluran kredit usaha rakyat di sektor UMKM dengan cepat ya, atau tadi di koperasi ya, saya pikir itu nanti bisa menutupi kekurangan lapangan kerja di Indonesia ya. Terus keempat adalah tentang pengelolaan badan usaha milik negara. Ya, badan usaha milik negara juga sangat terpengaruh dengan dampak COVID-19, terutama dengan hutang-hutangnya. Ya, juga dengan program-program proyeknya yang mungkin juga terhenti, ya, misalnya di sektor infrastruktur yang pasti terhenti. Oleh karena itu saya sangat senang ketika kemarin Pak Joko Widodo mencanangkan memulaikan kembali infrastruktur. Ya, ini pasti akan memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Ya, terus membangun sentra pangan yang sekarang dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto untuk membuat ketahanan pangan, yaitu membuka lahan-lahan baru dan sawah-sawah baru. Ya, semoga itu bisa terlaksana ya, cepat ya, karena memang dampak daripada COVID-19 itu adalah nantinya adalah kelangkaan pangan. Ya, kelangkaan pangan ini juga menjadi hal yang sangat penting ya. Jadi bisa saya simpulkan bahwa bicara kinerja perekonomian di saat COVID di eranya Pak Joko Widodo, saya membayangkan kalau saja presidennya bukan Pak Joko Widodo, ini perekonomian Indonesia kita ini udah tengkurap ya, artinya sudah bisa terjadi sebuah perubahan rejim ya, politik yang tidak stabil atau kerusuhan macam tahun 98 ya. Kenapa saya mengatakan bahwa kita beruntung punya presiden seperti Pak Joko Widodo ya. Kita melihat sendiri bagaimana dia mau turun ke bawah, dia melihat rakyatnya sendiri sambil membagi-bagi sembako ya. Ini merupakan cerminan seorang pemimpin yang sangat melayani masyarakatnya ya. Bukan saya mengangkat-ngangkat ya. Kalau saya katakan bagus, ya bagus. Ya, kalau saya katakan jelek, ya jelek ya. Ya, artinya kita harus bersama-sama semua elemen bangsa bergandeng tangan untuk bisa membantu negara kita, rakyat kita, masyarakat kita agar bisa keluar dari dampak COVID ini. Yang pasti adalah kita pastikan masyarakat kita bisa sehat, perekonomian kita bisa sehat kembali. Begitu Pak Akwat. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Arif.